Selanjutnya ialah video dari kelompok 4 mengenai tentang penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Di mana penyakit paru obstruktif kronik atau yang biasa dikenal dengan istilah PPOK adalah istilah yang digunakan untuk sejumlah penyakit yang menyerang paru-paru dan untuk jangka panjang. Penyakit ini menghalangi aliran udara dari dalam paru-paru sehingga mengidap akan mengalami kesulitan saat bernapas. PPOK umumnya merupakan kombinasi dari dua penyakit pernapasan, yaitu pertama bronkitis kronis dan yang kedua emfisema. Di mana bronkitis ialah infeksi pada saluran udara menuju paru-paru yang menyebabkan pembengkakan dinding bronkus dan produksi cairan di saluran udara berlebihan. Dan yang kedua adalah emfisema, di mana emfisema ialah kondisi rusaknya kantung-kantung udara pada paru-paru yang terjadi secara bertahap. Adapun faktor risiko PPOK ialah asap rokok, di mana perjalanan asap rokok pada perokok aktif dan pasif dapat menimbulkan risiko terjadinya PPOK. Dan yang kedua ialah usia. PPOK akan berkembang secara perlahan secara bertahun-tahun. Gejala penyakit umumnya muncul pada pengidap yang berusia 35 sampai 40 tahun. Dan yang ketiga ialah pajanan polusi udara, misalnya asap kendaraan bermotor, debu jalanan, gas buangan industri, polusi di tempat kerja atau asap kompor dan lainnya. Dan yang keempat ialah genetik. Jika memiliki riwayat keluarga yang menderita PPOK, maka akan sangat mungkin terkena PPOK pada keturunannya. Yang selanjutnya gejala atau manifestasi klinis. Yang pertama ialah penderita mungkin mengalami obesitas, dan yang kedua batuk dan berdahak sering terjadi, dan yang ketiga ialah penggunaan otot-otot pernapasan respirasi ada hal yang paling sering. Yang keempat ialah roknik kasar dan mengi dapat terdengar pada auskultasi, dan kelima ialah penderita mungkin memiliki tanda-tanda gagal jantung kanan, ya, misalnya itu cor pulmonalis seperti edema dan cyanosis. Di mana gejala yang paling sering dialami dan dapat diamati secara fisik tersebut ialah yang pertama, batuk kronik dengan tampak dahak yang tidak kunjung sembuh, dan yang kedua ialah makin sering tersengal-sengal bahkan saat melakukan aktivitas fisik yang ringan seperti memasak atau mengenakan pakaian. Dan yang ketiga ialah mengi atau sesak napas disertai bunyi. Yang keempat, penurunan berat badan. Yang kelima ialah rasa berat di dada. Yang keenam atau yang terakhir ialah lemas, kehilangan kemampuan atau produktivitas. Di mana patofisiologi PPOK ialah hambatan aliran udara merupakan perubahan fisiologi utama pada PPOK yang dibiarkan oleh adanya perubahan yang khas pada saluran nafas bagian proksimal, perifer, parenkip, dan vaksulasi paru yang dikarenakan adanya suatu inflamasi yang kronik yang perubahan struktural pada paru. Terjadinya peningkatan penebalan pada saluran nafas kecil dengan peningkatan formasi folikel limfoid dan deposisi kolagen dalam dinding luar salur nafas mengakibatkan restriksi pembukaan jalan nafas. Lumen saluran nafas kecil berkurang akibat penebalan mukosa yang mengandung eksudat inflamasi yang meningkatkan sesuai berat sakit. Terus pengaruh gas polutan dapat menyebabkan tract activation, selanjutnya akan menyebabkan terjadinya peroksidal lipid. Peroksidal lipid selanjutnya akan menimbulkan kerusakan sel dan inflamasi. Proses inflamasi akan mengaktifkan sel makrofag alveolar. Aktivitas sel tersebut akan menyebabkan dilepasnya faktor kemotatarik neutrofil seperti interleukin 8 dan leukin B4. Yang selanjutnya kita masuk dalam pencegahan PPOK, di mana pencegahan PPOK meliputi yang pertama, menghentikan kebiasaan merokok dan selalu jauh dari asap rokok, dan yang kedua, menghindari paparan debu, asap, polusi atau polutan lain, terutama bila Anda bertempat tinggal atau bekerja di lingkungan dengan kualitas udara yang buruk. Dan yang ketiga ialah menjalani vaksinasi flu dan vaksinasi pneumokokus untuk mencegah dan mengurangi risiko infeksi pada saluran pernapasan dan paru-paru. Dan yang keempat ialah penerapan gaya hidup sehat dengan rutin berolahraga, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, dan cukup minum air putih minimal sekitar 8 gelas per harinya. Adapun penata laksanaan PPOK ialah yang pertama, membersihkan sekret bronkus. Kebersihan paru diperlukan untuk mengurangi risiko infeksi
Cara untuk membersihkan sekret adalah dengan mengeluarkan yang pertama batuk efektif. Batuk membantu mencegah sekret adalah paru-paru sehingga lendir dapat dikeluarkan atau diludahkan. Caranya pasien diposisikan duduk tegak dan menghirup napas, lalu setelah 3 kali napas dalam pada ekspirasi ketiga nafas dihembuskan dan dipatukan. Dan yang kedua adalah fisioterapi dada. Tindakan fisioterapi pada dada menurut Penggusti meliputi yang pertama meliputi perkusi, vibrasi, dan brutal drainase. Tujuannya dari intervensi ini adalah untuk membantu pasien bernafas dengan lebih bebas dan membantu dalam pembersihan paru dari sekret yang menempel di saluran nafas. Selanjutnya ialah epidemiologi PPOK. PPOK adalah penyakit kronis saluran nafas yang ditandai dengan hambatan aliran udara khususnya udara respirasi dan bersifat progresif, lambat semakin lama semakin memburuk. Disebabkan oleh faktor risiko yang seperti merokok, populasi udara dimanapun maupun di luar ruangan. Pernyataan mengenai PPOK hanya ditujukan kepada responden dengan umur 30 tahun berdasarkan gejala. Nah, sekian penjelasan dari PPOK tersebut. Saya undur diri dan terima kasih.